Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Dan perbincangan kami kali ini tentang tantangan pengembalaan tetap mendarat. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Tema ini kok seperti pesawat yang mau mendarat gitu. Apa artinya tantangan pengembalaan tetap mendarat ini? Mendarat dalam pengertian membumi ya, tetap bisa mengerti pergumulan jemaat, tetap menyatu dengan jemaat, nggak terus melambung sehingga akhirnya nggak lagi bersentuhan dengan kehidupan yang real, atau nantinya makin hari makin angkuh ya, tidak merasa dirinya itu tuh sama dengan orang, harus diperlakukan lebih tinggi dari orang lain. Nah, tantangan seorang gembala adalah bagaimana untuk tetap mendarat. Karena begini, makin lama kita melayani sidang jemaat, makin besar kemungkinan kita akan diterima dan dihargai, Pak Gunawan. Nah, sudah tentu ya, hal ini hanya akan terjadi bila kita melayani dengan baik. Masalahnya adalah ini, makin dihargai, makin besar pula kemungkinan kita besar kepala. Akhirnya kita menjadi angkuh, tidak peduli dengan perasaan orang, dan makin melambung ke atas. Singkat kata, kita makin tidak bersentuhan dengan kehidupan dan pergumulan jemaat. Nah, jadi kita akan bahas dan melihat beberapa saran supaya kita sebagai gembala tetap mendarat meski dihormati atau disanjung oleh jemaat. Iya. Usul Bapak apa yang pertama? Pertama, kita senantiasa mesti mengingatkan diri bahwa kita adalah pelayan. Sebagai gembala, kadang kita harus memimpin dan mengatur ya, itu betul. Tapi pada dasarnya kita adalah pelayan. Tuhan Yesus memanggil kita untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan Ia telah memberi tauladan untuk itu. Jadi, biasakanlah diri untuk tidak menuntut. Bukankah pelayan tidak menuntut, melainkan melayani tuntutan. Nah juga, biasakan diri untuk berpikir secara real, bukan teoritis. Dan bertanya, ya bagaimana saya bisa melayani jemaat dengan lebih baik. Nah, dalam penyampaian firman Tuhan misalnya, sedapatnya kita tidak membicarakan diri sendiri. Ada kalanya kita perlu menceritakan pergumulan pribadi supaya jemaat tahu bahwa kita pun mengalami pergumulan yang sama. Namun, jangan sampai kita asyik membicarakan diri sendiri. Jangan sampai kita jatuh ke dalam godaan untuk memperlihatkan betapa pandainya dan berpengetahuannya kita. Ingat ya, seorang pelayan tidak membicarakan dirinya, dia hanya mengerjakan perintah tuannya. Jadi dalam menyampaikan firman, kita harus tetap fokus pada firman Tuhan. Ingat, pergeseran dimulai suatu mata mulai sering memandang diri sendiri. Iya, tapi kadang-kadang banyak orang merasa dia tidak menyombongkan dirinya. Yang disampaikan itu hanya ilustrasi khotbah atau contoh bagi jemaatnya. Padahal di situ terseret kesombongan yang kita bisa rasakan. Ini bagaimana, Pak? Betul sekali ya, Pak Gunawan katakan. Jadi kami ini sebagai hamba Tuhan kadang-kadang ya nggak jujur dengan diri sendiri ya. Sebetulnya dalam hati terdalam ya kita ini ingin menonjolkan diri kita bahwa kita ini bisa itu dan sebagainya. Namun kita karena takut disangka sombong atau apa, jadi kita membungkusnya dalam bentuk kesaksian lah, untuk kemuliaan Tuhan lah dan sebagainya. Nah, kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Kalau kita tahu bahwa sebetulnya ya adalah niat untuk meninggikan diri, nah lebih baik kita hilangkan bagian itu supaya kita nggak menyebut-nyebut diri kita. Tapi biasanya itu kan nggak bisa dikenali oleh dirinya sendiri. Perlu orang lain untuk mengkonfirmasi gitu, lalu menasehati dia. Nah, siapa orang yang paling tepat untuk melakukan konfirmasi dan nasihat itu, Bapak? Sudah tentu kalau hamba Tuhan tersebut menikah, ya pasangannya lah yang harus ya ngomong dengan dia secara pribadi. Kalau misalkan enggak ada pasangan, nah mungkin sekali ya teman dekatnya, sepelayanannya yang bisa juga memberitahukan dia, atau mungkin mentornya,
Dan kalau tidak ada, ya mungkin penatua gereja yang dekat dengan dia bisa berbicara langsung kepada dia. Sudah tentu kalau dia hanya melakukannya sekali-sekali, ya kelepasan lah, ya udah kita ngerti lah, manusia kan nggak sempurna. Tapi kalau kita melihat sebuah pola kok terulang lagi, kalau bicara tentang dirinya, nah mungkin ya ini suatu masalah yang kita harus memang angkat supaya hamba Tuhan tersebut disadarkan. Sebenarnya berulang kali sehingga jemaat itu bisa merasakan kok. Ini ada hal yang nggak betul di dalam khotbahnya gitu Bapak. Tetapi untuk menegur itu juga enggak nih di jemaat. Nah biasanya memang yang dekat dengan dialah yang bisa bicara ya, atau lebih cocok lah untuk bicara dengan dia. Jadi kalau memang jemaat merasakan hal itu, ya mungkin ada baiknya bicara dengan seorang penatua, supaya penatua itu nanti bisa ya bicara dengan mungkin rekan sepelayanan atau penatua yang lain, supaya bisa bicara dengan hamba Tuhan tersebut. Iya. Hal yang kedua yang Pak Paul usulkan apa? Supaya tetap mendarat ya, supaya nggak melambung ke atas ya, seorang hamba Tuhan harus memilih untuk merendah. Ada banyak kesempatan yang muncul untuk meninggikan diri, dan kita mesti melawan godaan itu, Pak Gunawan. Keberhasilan adalah topik pembicaraan yang bukan saja memuaskan, tetapi juga menguatkan. Ya, membicarakan keberhasilan membuat kita merasa diri benar dan baik, dan ini makin memperkokoh kepercayaan diri sekaligus mengingatkan orang untuk lebih mendengarkan perkataan kita. Jadi kita harus ingat kita adalah pelayan Kristus. Jadi nantikanlah pujian Kristus, bukan manusia, baik itu diri sendiri ataupun orang lain. Nah kadang kita tergelitik ya untuk mengingatkan orang bahwa apa yang kita katakan dulu terbukti benar. Kita ingin orang mengakui bahwa pemikiran dan saran kita baik, apalagi bila orang tidak menggubrisnya dulu. Nah, makin besar keinginan untuk mengingatkan orang bahwa pendapat kita ternyata benar. Jangan sampai kita terjebak masuk ke perangkap meninggikan diri. Sebab sekali masuk kita susah keluar. Kita akan sulit merendahkan diri. Nah, Lukas 14 ayat 11 mengingatkan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Iya, tapi Bapak kalau kita itu, atau hamba Tuhan itu mau meluruskan sesuatu yang selama ini pandangan jemaat itu keliru atau bagaimana gitu ya Bapak ya. Nah, sekarang sudah terbukti bahwa perkataannya yang dulu itu betul gitu. Kan dia hanya meluruskan persoalan ini gitu. Nah, kalau memang dia harus katakan itu nggak apa-apa, ya sekali ya cukup itu. Misalkan kita tahu ya Paulus waktu dia itu tuh diangkut ya dalam kapal untuk dibawa ke Roma, dalam perjalanan kapalnya kan kita tahu mengalami musibah, diterpa oleh badai sehingga akhirnya karam dan mereka itu harus berenang ke pantai ke Pulau Malta. Nah, Paulus tuh memang ada berkata begini, kalau saja ya kalian dulu mendengarkan saya, karena dia melarang sebetulnya nahkoda itu tuh melanjutkan pelayarannya, karena dia sudah baca ini bakalannya nih diterpa oleh badai, tapi ya nahkodanya nggak mendengarkan dia, pikir nih siapa kamu orang tahanan kok ngatur-ngatur. Nah jadi ya Paulus mengatakan itu, kalau saja kamu dulu mendengarkan saya, ini kan nggak kejadian. Namun kita lihat dia hanya berkata itu satu kali saja, dia nggak ulang-ulang. Sebab tujuannya memang bukan untuk meninggikan diri, hanya untuk mengingatkan bahwa kalian berbuat kekeliruan. Ya kalau saja kalian lebih terbuka mendengarkan masukan dari orang lain, nah ini kan nggak kejadian, nggak sampai semuanya akhirnya harus mengalami kerugian yang besar. Nah, jadi kalau kita mau mengatakan sesuatu, dan kebetulan dulu kita memang berpendapat yang benar itu, tapi tidak digubris, ya nggak apa-apa, kita ada misalnya kesempatan kita ngomong, kalau saja dulu kalian mendengarkan yang saya katakan, nah maka kan ini nggak terjadi. Tapi ya udah, hanya sekali aja. Kalau kita sering-sering ngomong, nah itu jelas memang kita ingin meninggikan diri bahwa kita ini bijaksana lah, pikirannya bagus lah, dan sebagainya. Iya, jadi yang menjadi persoalan itu adalah motivasinya apa sebenarnya gitu ya Bapak ya? Betul. Mau mendidik jemaatnya ini supaya lain kali hati-hati atau untuk mendidikan dirinya sendiri. Betul. Baik Bapak, saran yang ketiga apa Bapak?
kita harus tetap menyisihkan waktu untuk berkunjung. Nah, saya mengerti ya betapa tidak mudahnya membagi waktu di dalam pelayanan. Apalagi bila kita makin dikenal dan makin sering diundang. Dalam kesibukan, biasanya bagian pelayanan yang kita kurangi adalah perkunjungan. Pada awalnya kita terpaksa mengurangi, tetapi lama-kelamaan kita terus mengurangi. Sampai akhirnya berkunjung bukan lagi bagian dari pelayanan kita. Nah, tugas pastoral pun akhirnya terpangkas menjadi dua, ada mempersiapkan dan menyampaikan. Maksudnya mempersiapkan rapat lah, mempersiapkan khotbah lah, pemahaman Alkitab lah, dan menyampaikannya. Udah, itu aja. Pada akhirnya kita pun makin terpisah dari jemaat dan makin jauh melambung ke atas, jauh dari kenyataan. Nah, berkunjung adalah pintu masuk ke dalam kehidupan jemaat. Lewat perkunjungan kita berkesempatan melongok kebutuhan dan pergumulan jemaat. Alhasil kita pun turut merasakan kemenangan dan kegagalan mereka. Jadi dapat kita simpulkan lewat perkunjungan kita disatukan dengan jemaat. Kita mengerti dan merasakan denyut jantung mereka. Bukan saja khotbah kita tetap mendarat, sikap kita pun makin mendarat. Ya, tidak muluk dan tidak angkuh. Ya, dan perkunjungan itu sifatnya kan sebenarnya yang idealnya itu kan harus merata gitu Pak Boy. Tetapi ada yang dilakukan itu hanya pada jemaat-jemaat tertentu saja. Ya, sayangnya itu yang sering terjadi Pak Gunawan ya. Mungkin pada awalnya si gembala tidak menyadari hal itu. Sebab kebetulan aja dah yang mengundang dia itu tuh orang-orang tertentu itu. Tapi ya lama-kelamaan akhirnya dia bisa lupa bahwa jemaatnya itu bukan hanya orang-orang ini, tapi banyak lagi orang-orang yang lainnya. Karena terbiasa dan nyaman dengan orang-orang tertentu ini, akhirnya orang-orang inilah yang sering dikunjungi, yang lainnya enggak. Ya tentu hamba Tuhan juga harus jaga, jangan sampai dia itu hanya mengunjungi orang yang kaya. Nah, ini kadang-kadang terjadi Pak Gunawan. Ya karena mungkin orang kaya itu baik kepadanya, mendukung, memberikan uang untuk anaknya sekolah, apalah, waktu anaknya sakit orang kaya itulah yang memberikan uang untuk pengobatan. Jadi akhirnya sungkannya lebih sering, akhirnya berbicara, ngobrol, berkunjung. Nah kami ini sebagai gembala sidang memang mesti ingat ya bahwa gembala adalah untuk semua, menaungi semua, kaya atau miskin. Jadi jangan sampai akhirnya tuh kita hanya mengunjungi orang-orang yang kaya. Kita harus mengunjungi semua. Tapi kalau jumlah jemaatnya itu sampai 1.000 lebih gitu Pak Boy, itu kan juga agak sulit bagi sang gembala itu untuk bisa mengunjungi secara merata gitu Pak. Betul, nggak mungkin memang. Jadi kita tetap harus berkunjung, meskipun kita tahu kita mungkin sekali nggak bisa mengunjungi semua, tapi tetap harus kita jadwalkan bahwa kita itu punya tugas untuk berkunjung, melihat kondisinya, mengetahui kebutuhannya, berdoa bagi mereka. Nah, meskipun kita tidak mengunjungi jemaat misalnya ya, karena memang belum berkesempatan, tapi kalau jemaat itu tahu bahwa kita berkunjung dan kita berkunjung nggak memilih-milih orang, ya baik miskin maupun kaya. Nah itu udah memang cukup, dalam pengertian jemaat nggak akan menuduh oh kita itu tuh nggak mau peduli dengan jemaat atau oh kita itu tuh milih-milih orang, enggak. Jadi selama jemaat bisa melihat bahwa kita memang melakukan tugas pastoral kita mengunjungi jemaat, nah itu memang menjadi hal yang baik bagi jemaat. Nah biasanya di dalam perkunjungan seperti itu apa yang dibicarakan Pak? Biasanya memang kita ini akan mau ya menanyakan keadaan mereka seperti apa, dan apakah ada pergumulan tertentu, apakah ada yang bisa kita doakan, dan kita juga undang mereka untuk tetap terlibat dalam pelayanan. Bisa kita tanyakan apa yang menjadi kerinduan mereka untuk mereka lakukan di gereja. Nah, hal-hal itulah yang bisa kita katakan dalam perkunjungan. Nah, kita melihat contohnya jelas pada Tuhan Yesus Pak Gunawan. Ya, sewaktu dia di bumi ya, dia itu menghabiskan waktunya bersama dengan para murid dan orang yang dilayaninya. Tuhan tidak menunggu orang datang mencarinya di bait Allah.
Sebaliknya, ia mencari mereka. Nah, dengan kata lain, Tuhan Yesus mengunjungi orang di mana mereka berada. Ada yang berada di perigi sumur, ya, si wanita di kota Samaria. Ada yang berada di tepi pantai, ya, para murid-murid suatu waktu dipanggil menjadi murid Tuhan. Ada yang berada di danau, ada yang berada di rumah, ada yang berada di jalanan, ada yang tengah berduka, dan ada yang tengah bersuka. Nah, tidak heran Yesus mengerti pergumulan kita, sebagaimana diungkapkan dalam Ibrani 4:14 dan 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanyalah tidak berbuat dosa. Iya, Bapak, di tengah kesibukan seorang gembala jemaat, Pak Boleh, itu biasanya karena tidak mampu menjangkau seluruh jemaat, maka dibentuklah tim-tim untuk perkunjungan, Pak Boleh. Tetapi jemaat itu juga tidak puas kalau yang datang itu cuma sesama anggota jemaat. Ini bagaimana, Pak Boleh? Saya mengerti ya bahwa jemaat itu sebetulnya bukan ingin menyiksa gembalanya, bukan ya. Jemaat itu hanya ingin melihat bahwa gembalanya itu peduli dengan mereka. Jadi sekali lagi, tadi saya tekankan bahwa kalaupun mereka belum berkesempatan dikunjungi, tapi kalau jemaat melihat dan mendengar bahwa gembala mereka turun ke tengah-tengah jemaat, mengunjungi mereka, nah itu cukup ya untuk jemaat yang lain berkata bahwa gembala kami peduli dengan kami. Dan itu pun juga mengundang jemaat yang lain kalau ada apa-apa untuk datang meminta bantuan gembala sidang atau pendeta. Kalau jemaat sudah punya konsep pendeta kami itu tuh tidak peduli dengan kami jemaatnya, dan ya makanya itu tidak mengunjungi jemaat dan sebagainya, mereka pun akan enggan untuk cari pendetanya kalau ada masalah, sebab mereka sudah mempunyai pemikiran, gembala kami kok tidak peduli dengan kami. Jadi sekali lagi, penting ya gembala sidang itu berkunjung. Itu untuk menjalin keakraban, Pak Boleh, supaya terjalin, memudahkan komunikasi berikutnya kalau mereka itu membutuhkan sesuatu, gitu, Pak Boleh. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi saya perhatikan sebetulnya itu di dalam pengembalaan, membangun relasi itu sebetulnya betapa pentingnya. Nah, ini justru yang seringkali diabaikan ya oleh gembala atau hamba Tuhan karena terlalu sibuk ya. Jadi mereka harus memprioritaskan mana yang penting, mereka harus mempersiapkan pemahaman Alkitab, khotbah dan sebagainya. Jadi akhirnya nggak ada waktu. Tapi padahal membangun relasi, menjalin keakraban itu luar biasa pentingnya. Banyak persoalan selesai kalau fondasi keakraban itu udah ada. Sebaliknya, ya banyak masalah itu yang kecil pun nggak selesai gara-gara fondasi keakraban itu tidak ada. Nah, jadi penting ya gembala sidang itu tuh membangun fondasi yang baik ya, yaitu keakraban dengan jemaat. Iya. Hal yang keempat yang ingin Bapak sampaikan apa? Tantangan supaya gembala itu tetap mendarat ya. Nah, ini sarannya. Yang keempat, kita mesti mencegah jemaat untuk mengidolakan kita. Mungkin kita berpikir selama kita tidak meninggikan diri, itu sudah cukup. Sesungguhnya itu belum cukup. Kita harus berbuat lebih. Kita mesti berusaha mencegah jemaat meninggikan kita. Ada banyak cara untuk mencegah jemaat mengidolakan kita. Salah satunya adalah dengan mengakui kelemahan atau kekeliruan kita secara terbuka. Jangan ragu ya untuk mengakui pergumulan kita. Suatu kita tengah mengkorbankan sesuatu yang kita sadari, kita pun masih bergumul untuk melakukannya. Jangan sampai kita memberi kesan bahwa hidup kita ibarat jalan tol tanpa hambatan. Tidak, ibarat di jalan tikus, hidup ini berliku dan berlubang. Nah, cara lain adalah dengan tidak memberi umpan kepada jemaat untuk memuji kita. Ya, memang ya benar kita tidak dapat menghentikan jemaat memuji kita, tapi kita bisa menghentikan jemaat untuk terus memuji kita.
Ya ini yang mesti kita lakukan. Jadi saran saya, ya jangan tampik pujian orang. Kalau orang memuji kita, misalnya, Pak, khotbahnya bagus, Bu, terima kasih atas wejangannya. Ya berterima kasihlah. Kemudian lanjutkan percakapan. Nah jangan muter-muter di topik itulah, pujian itulah. Nah, jangan ya, di dalam acara atau kegiatan gerejawi misalnya, biasakan orang lain memberi sambutan. Tidak selalu harus kita yang mendapat kehormatan itu. Hal-hal kecil ya, tapi memang kita mesti perhatikan Pak Gunawan, seperti angkat bicara. Kalau kita membiasakan diri, kita selalu yang harus menyampaikan kata sambutan, akhirnya tuh makin hari kita sepertinya makin tinggi ya. Nah jangan, kita nggak boleh ya membiarkan jemaat mengidolakan kita. Ya, tetapi itu kadang-kadang kan sikap spontan dari jemaat yang mengagumi, menghormati pendetanya gitu, Pak. Jadi sulit bagi seorang pendeta itu, seorang gembala ini untuk menolak. Dan orang kan memang haus pujian. Ya, maka ya kalau kita sadari kita ini mempunyai kelemahan, ya kita haus pujian, kita lebih harus berjaga-jaga ya. Jangan sampai kita mencari-cari kesempatan untuk dipuji-puji. Saya setuju ya dengan Pak Gunawan. Ya, kadang jemaat itu secara spontan ya menghormati hamba Tuhannya karena memang merasa diberkati oleh pelayanannya. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi jangan kita secara terencana dan sengaja memancing-mancing pujian itu atau mendorong jemaat untuk terus mengidolakan kita. Itu yang mesti memang kita lawan. Nah ini perlu memang disiplin Pak Gunawan. Sebab kalau enggak akhirnya kita sebagai gembala terseret dah. Tahu-tahu kita udah di atas sana. Wah, makin hari makin susah turun kalau kita udah di atas sana. Kan memang dikatakan oleh Rasul Paulus itu kepada jemaat, kepada Timotius, bahwa jemaat itu harus memberikan hormat 2 kali lipat kepada penatua-penatua yang berkhotbah, dan dalam hal ini kan pendeta gitu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Nah, jadi memang Paulus itu menekankan pertama, kita harus memberikan hormat, penghargaan ya, maksudnya Paulus kepada yang bekerja keras. Nah, kemudian ya Paulus juga memang menekankan tentang yang mengajar ya, berkhotbah ya, berikan penghargaan. Jadi memang mempunyai penghargaan, menghormati gembala itu hal yang penting. Tapi ya jangan sampai kita sebagai gembala yang memancing-mancing orang untuk menghormati kita, menghargai kita, jangan. Kalau orang menghargai kita secara spontan, ya udah terima. Tapi jangan berlama-lama lah dalam pujian tersebut. Berterima kasihlah, tapi lanjutkan percakapan. Ya, jangan juga ciptakan situasi-situasi di mana orang akhirnya harus menatap kita, melihat kita, memuji-muji kita. Jangan. Jadi lebih baik ya biasa saja ya, biarkan nanti ya kalau Tuhan mau tinggikan kita, Tuhan lakukan sendiri dengan cara Tuhan. Jangan kita berandil di dalam upaya meninggikan diri kita sendiri. Iya, apakah masih ada lagi ya? Yang kelima dan terakhir adalah kita mesti bertekad untuk tidak meninggalkan jejak kaki kita di pelayanan. Jejak kaki yang mesti ditinggalkan adalah jejak kaki Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sejak awal memulai pelayanannya ya, saya berikan contoh, Dr. James Dobson, seorang psikolog Kristiani yang dikenal luas di Amerika, memutuskan bahwa ia tidak mau meninggalkan jejak kakinya di pelayanan yang dirintisnya, Focus on the Family. Ia mempersembahkan pelayanan itu sepenuhnya kepada Tuhan. Secara perlahan ia pun mulai melepaskan diri dari berbagai jabatan yang dipegangnya. Dan pada akhirnya ia meninggalkan pelayanan itu untuk memulai pelayanan yang baru. Jadi ini contoh yang baik. Dia tidak mau meninggalkan jejak kakinya di pelayanan. Itu sebab dia juga pernah berkata, saya memilih ya untuk tidak mencantumkan nama saya di dalam nama organisasi pelayanan ini. Enggak. Dan secara konkret, perlahan-lahan tapi pasti dia mencabut dirinya keluar dari berbagai peran-peran itu. Sampai terakhirnya dia bahkan keluar dari organisasinya. Bukan hanya dia itu melepaskan diri dari jabatan, tapi masih ada dalam pelayanan itu. Terakhirnya bahkan dia keluar dari pelayanan itu, mendirikan pelayanan yang lain, memisahkan diri, sehingga pelayanan itu tetap sekarang berdiri sendiri secara mandiri.
Nah, saya kira itu langkah atau contoh yang baik ya, tidak meninggalkan jejak kaki kita sendiri di pelayanan, tapi meninggalkan jejak kaki Kristus. Iya. Tapi kadang-kadang kan bukan yang bersangkutan yang mau meninggalkan jejak itu, Pak Bon. Tetapi orang-orang di sekelilingnya atau bahkan jemaat itu yang mau supaya ada jejaknya gitu. Dengan cara kalau membangun sebuah gedung, gedungnya diberi nama orang itu tadi gitu. Atau ruangan itu diberi nama. Nah, mungkin orangnya itu sudah meninggal, yang bersangkutan itu sudah meninggal lama gitu. Tetapi dengan mencantumkan nama-nama itu, Pak Bon, kan keluarganya itu masih ada. Masih terlibat. Nah, ini apakah baik atau tidak itu? Ya, saya pribadi sih memang nggak begitu ini ya, merekomendasikan hal itu ya, menamakan gedung ini nama apa. Sebab memang betul sekali Pak Gunawan, kalaupun orang itu sudah tidak ada, anaknya atau istrinya atau cucu masih ada ya. Nah, jadi memang menurut saya sih kurang begitu bijaksana ya. Lebih baik ya udah nggak usah namakan siapa-siapa. Kalaupun mau namakan ya namakan pakai nama-nama di Alkitab atau apa, supaya memang kita sedapatnya menghilangkan jejak-jejak manusia dalam pelayanan. Tapi kan tujuannya untuk menghormati. Betul, nah itu kita lakukan sewaktu si hamba Tuhan tersebut masih hidup ya. Kita bisa katakan langsung, saya diberkati oleh pelayanan ibu atau bapak, terima kasih. Atau kita bisa tulis surat, kita katakan bahwa keluarga kami menerima berkat dari pelayanan bapak ibu. Nah, hal seperti itu sudah tentu adalah imbalan tak ternilai bagi seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu senang dan sangat menghargai tanggapan yang membangun dari jemaat, yang mengokohkannya keyakinannya bahwa ya atas anugerah Tuhan, Tuhan memakainya menjadi berkat bagi jemaat. Nah, tapi saya kira ya setelah itu ya sudah, biasa-biasa saja gitu. Jangan sampai akhirnya berlebihan, ya jangan sampai juga terlalu memuji-muji, dan jangan sampai menghadiahi pendeta itu dengan begitu banyak barang, jangan. Iya. Bapak, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin ada ayat firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan. Saya akan bacakan dari Yohanes pasal 13 ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, Tuhan Yesus menekankan bahwa dia sebagai guru, sebagai Tuhan merendahkan dirinya yang mencuci kaki murid, maka dia juga berharap dan meminta murid-muridnya melakukan yang sama, merendahkan diri, melayani orang-orang lain. Nah, di dalam pelayanan itulah yang mesti kita lakukan supaya kita tetap mendarat. Kita selalu harus ingat kita hanyalah hamba. Tugas kita hanya melayani, terus hanya pikirkan itu. Jangan pikirkan jabatan kita, apalah apa. Kalau bisa jangan, supaya kita tetap mendarat, menyatu dengan jemaat, dan bisa memenuhi kebutuhan mereka. Iya, terima kasih Bapak untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tantangan pengembalaan, tetap mendarat. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK